students, our topic today is the passive. Passive sentences in Indonesian is kalimat pasif. Let's see the active sentences versus the passive sentences. The active one. The mouse ate the cheese. The passive. The cheese was eaten by the mouse. The sentence A and the sentence B have the same meaning. The active, the mouse ate the cheese. Tikus memakan keju. Okay, the passive one, keju dimakan oleh tikus. The cheese was eaten by the mouse. Keju dimakan oleh tikus. Other example. Bob mailed the package. The passive. The package was mailed by Bob. Bob mengirim paket. Pasifnya paket dikirim oleh Bob. So in the sentence C, the object in an active sentence become the subject in the passive sentence. Jadi objek kalimat aktif akan jadi subjek pada kalimat pasif. And the subject, this is the subject in the active sentence, will be the object of by in the by phrase in a passive sentence. Jadi subjeknya Bob di sini di kalimat aktif akan jadi objek. Objek apa? Tapi objek of by in the by phrase. Jadi objek pelakunya gitu ya. Jadi Bob mengirim paket. Aktif ya. Sekarang kalau pasif, paketnya dikirim oleh Bob. Ini namanya by phrase, oleh, frasa oleh. Jadi posisinya sebagai objek. Oke. And let's move to the form of the passive. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Jadi kalau membuat kalimat pasif itu perlu ada be plus past participle. Kalian masih ingat past participle itu apa? Past participle itu di pelajaran semester 1 ketika kita belajar tentang simple perfect tense itu adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau kalian masih ingat ada verb 1 bentuk present, kemudian verb 2 bentuk past. Nah, yang ketiganya adalah bentuk past participle atau verb 3. Past participle atau verb 3 itu digunakan dalam kalimat 1, simple, present perfect, past perfect, dan kalimat pasif ini. Okay, let's see the example. Corn is ground by farmers. Nah, jagung itu ditanam oleh petani. Sarah was surprised by the news. Sarah dikejutkan oleh berita itu. The report will be written by Mary. Laporan itu akan ditulis oleh Mary. Jadi kalian lihat polanya. Di sini ada ini yang tadi. Nah, ini subjeknya. Ada subjek, kemudian diikuti oleh be, dan diikuti oleh past participle atau verb 3. Setelah itu objek by phrase ya, objek yang menyatakan oleh, dilakukan oleh siapa gitu ya.
Next, form of all passive verbs. Jadi semua bentuk kalimat pasif itu polanya be plus past participle. Tapi be-nya ini, be can be in any of its form. Jadi be ini bisa berbentuk apapun gitu loh. Tergantung tenses, bentuk waktunya. Bisa kalau dia present nanti be-nya itu ada am, is, dan are. Jadi kalau dia past tense nanti I mean the passive sentence in the past tense, kalimat pasif bentuk past, ada was dan were. Kemudian kalau bentuk simple perfect, present perfect itu nanti ada has, have been gitu ya. Kemudian has been, have been, kemudian ada will be untuk the future. Itu loh, makanya di sini ada pakai is, ada pakai was, dan ada pakai will be. Supaya lebih jelas, let's see the example. Simple present. Ini contohnya simple present. Active-nya, kalian akan kenali dari active-nya. Farmers grow corn. Petani menanam jagung. Lihat kata kerjanya verb 1, tidak ditambah apapun. Nah, ketika diubah menjadi pasif, ingat, objek dari kalimat aktif akan jadi subjek pada kalimat pasif. Corn, untuk be-nya, to be, untuk corn itu is. Kenapa? Karena present. Corn is diikuti oleh past participle dari kata grow. Grow kan verb 1. Diubah menjadi verb 3 atau past participle jadi ground. Jadi corn is ground by the farmers. Gitu ya. Nah, ya ini simple past. The news surprised Sarah. Berita itu mengejutkan Sarah. Kata surprise di sini verb to, ya. Nah, ini objeknya Sarah. Karena to be atau be dalam simple past tadi was atau were, kalau subjeknya Sarah, orang ketiga tunggal berarti was. Jadi Sarah was surprised by the news. Kenapa surprise-nya nggak berubah? Karena jika kata kerjanya regular atau teratur seperti ini, maka verb to bentuk past dengan past participle itu sama. Okay, let's see the example of present perfect. Jack has mailed the letter. Jack sudah, kalau present perfect itu menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan atau telah gitu ya. Telah selesai. Jack has mailed the letter. Jack sudah mengirim surat atau mengepost surat gitu ya. Nah, the letter ini objeknya jadi subjek. Nah, untuk present perfect maka nanti akan pakai has been atau have been dan semuanya tergantung subjek. Karena the letter ini tunggal bisa digantikan dengan it, maka be-nya pakai has. Oke, has been. Has been diikuti oleh past participle-nya mail. Iya, kebetulan ini kalau present perfect, kalau kamu masih ingat, menggunakan verb 3. Jadi, tidak berubah. Surat dikirim oleh Jack. Let's see the example of future tense. Nah, future tense agak sedikit berbeda. Contohnya, Mr. Lee will plan the meeting. Mr. Lee akan merencanakan meeting. Namanya future itu terjadi di masa yang akan datang. Artinya belum terjadi loh ya. Baru akan terjadi. Nah, gimana kalau membuat pasifnya? The meeting, rapat itu will, kalau will, dia jadi will be. Tinggal tambahkan be aja. Will be diikuti oleh past participle. Jadi will be planned by Mr. Lee. Rapat akan direncanakan oleh Mr. Lee.
Nah, untuk future tense itu ada pakai will diikuti oleh verb one seperti ini. Ada juga pakai to be going to seperti ini. Shu is going, Shu itu nama orang ya. Shu is going to write the report. Shu akan, arti is going to itu sama dengan will. Jadi will itu sama dengan is going to. Shu is going to write the report. Shu akan menulis laporan. Sekarang pasifnya, the report is going to be. Setelah is going to-nya itu ditambah be-nya di sini. Jangan lupa is going to be past participle dari write itu written. Ini kebetulan kata kerja tidak beraturan. Is written, is going to be written by Shu. Jadi laporannya akan ditulis oleh Shu. Gitu ya bentuk dari kalimat pasif. Nah, ini dia. Jika present, be-nya ada is, are. Kalau kamu masih ingat, kalau itu untuk subjek I. Kalau is, he, she, it. Kalau are, we, you, they. Nah, untuk bentuk past, be-nya nanti ada was dan were. Kalau I, he, she, it, nanti pakai was. Kalau you, we, they, pakai were. Next, untuk present perfect ada has been dengan have been. Kalau dia I, you, we, they, nanti pakai have been. Kalau dia he, she, it, nanti pakai has been. Untuk future, itu pakai will be atau yang satunya is going to be. Itu be-nya loh ya, will be atau is going to be. Oke, saya harap jelas ya. Nah, kita lihat exercise 6. Change the active verbs to the passive verbs. Ubah kalimat aktif berikut menjadi kalimat pasif. Contohnya, the doctor examines me. Dokter memeriksa saya. Nah, kalau di sini saya, dia sebagai objek, maka ketika jadi kalimat pasif, me-nya akan jadi I. I am examined by the doctor. Saya diperiksa oleh dokter. Yang bentuk past, the doctor examined Jane. Dokter memeriksa Jane. Itu bentuk past ini, verb to. Lalu kalau dia pasif, Jane-nya objek ini jadi subjek. Jane, to be-nya apa? Was. Diikuti oleh verb 3. Verb 3 atau past participle-nya kebetulan sama. Examined by the doctor. Kalau present perfect, the doctor has examined us. Dokter sudah memeriksa kami. Dokter sudah memeriksa kami. Kami di sini us sebagai objek kan di kalimat aktif. Nah, kalau dia jadi kalimat pasif, kaminya akan jadi subjek. Jadi us ini berubah jadi we. We, kalau we has been apa have been? Tentu have been. Jadi we have been examined by the doctor. Kami sudah diperiksa oleh dokter. Nah, yang future, the doctor will examine them. Nah, ini dokter akan memeriksa mereka. Ini objek loh ya untuk pasif. Nah, sekarang objek di kalimat pasif aktif akan jadi subjek di kalimat pasif. Jadi otomatis berubah kan? Jadi kata them berubah jadi they. Mereka itu kalau dia objek itu them, kalau dia subjek they. They, ingat tadi to be-nya kalau future will be. First verb 3 examined by the doctor. Mereka akan diperiksa oleh dokter. Nah, yang berikutnya, the doctor is going to examine them. Dokter akan, sama aja, memeriksa mereka. Jadi, they, kalau they memang tadi saya bilang is going to, iya. Tapi kalau they, nggak bisa they is going to. Jadi, harus they are going to be examined
by the doctor. Mereka akan diperiksa oleh dokter. Jadi kalian ya ngerjakan tugasnya ikuti seperti contoh ini. Ini ada simple present, kemudian simple past dan simple